Hehehe. Halo arek-arek gelimang-gelimang to, yang artinya remaja jompo. Kembali lagi dengan saya, The Otters, yang akan membawa kalian semua memasuki dimensi film yang berjudulkan The Old Guard tahun 2020, yang mengkisahkan tentang keabadian sebuah kelompok yang sudah lama pensiun mendadak terjun kembali dikarenakan rindu ketegangan. Senderedeg apakah ceritanya? Penasaran kan? Dang disumet udute, ojo lali kopine, lungguh sing tenang, dan fokuskan diri Anda agar Anda semua terbawa suasana. Selamat menonton. Bertempatan di Maroko, kisah ini diawali dengan ketua geng kita yang sedang melakukan perjalanan menuju base camp. Dia bernama Andy, disusul dengan anak buahnya yang bernama Boker, tetapi bukan Boker. I got you something. What's that? You remember Surabaya 8 years? Sesampainya di base camp, mereka disambut hangat oleh kedua anak buahnya, yaitu Charlie dan Nikki. Diketahui bahwa mereka adalah kelompok abadi yang berdedikasikan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat galaksi. Dalam kisahnya, mereka sedang beristirahat dan hidup masing-masing. Tetapi setelah melihat berita akhir-akhir pekan ini, mereka merasa resah dengan kesewenang-wenangan para pejabat korup yang menindas rakyat secara terang-terangan. Dan mereka pun mengadakan pertemuan. Setelah pertemuan itu, mereka menjalankan aksinya. I don't know about this, guys. Sengamuk apakah aksinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Di tempat yang sama, mereka dihubungi oleh agen perusahaan farmasi untuk mengadakan pertemuan. Dia bernama Copley. Copley bermaksud menyewa jasa mereka untuk membinasakan pejabat korup yang jahat yang ingin menghancurkan perusahaan farmasi yang dikelola oleh bosnya karena dianggap telah membantu banyak orang. Pertemuan ini bersifat privasi dengan Nikki yang siap menembak Copley apabila berani macam-macam. Setelah melakukan kesepakatan, mereka pun menjalankan aksinya. Beralih ke Sudan Selatan, mereka mulai melakukan penyisiran sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Copley. Di malam harinya, perlahan tapi pasti, mereka menghabisi satu persatu penjaga yang ada di luar. Setelah menghabisi kroco-kroco itu, mereka merangsak masuk ke dalam untuk membinasakan pejabat korup tersebut. Namun naas, mereka pun tewas diberondong peluru panas. Eits, tapi bohong. Ternyata mereka dijebak oleh Copley yang hanya menginginkan bukti bahwa mereka adalah manusia abadi dan ditunjukkan kepada bosnya. Karena sebenarnya bosnya adalah manusia egois dan jahat yang ingin mengembangkan manusia abadi itu melalui DNA mereka. Misi yang tadinya untuk membinasakan pejabat korup pun kini berganti menjadi misi pencarian Copley karena mereka sudah mengetahui apa sebenarnya ADCS ini. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan membungkam Copley atau melenyapkannya. And then what? And then nothing. I'm done. Sejenak kita tinggalkan dulu ADCS, beralih ke Afghanistan. Kita diperlihatkan dengan tentara Amerika yang sedang mencari penjahat psikopat dengan dipimpin oleh kopral wanita.
dia adalah sosok Freeman yang bernama Nile. Here, Sergeant. The arches. Take a right of the building with a red carpet. Ditemani oleh dua anak buahnya, mereka mulai menyusuri sudut demi sudut tempat ini. Di satu tempat, mereka bertemu dengan ibu-ibu PKK. Nile menjelaskan bahwa mereka sedang mencari psikopat sadis yang sudah juga banyak menghabisi golongan daripada ibu-ibu PKK ini. Mereka pun enggan berbicara tentang orang itu karena mereka juga mengetahui seberapa sadis orang ini. Tetapi karena terus didesak oleh Nile, salah satu dari mereka pun menggunakan isyarat menunjukkan keberadaan psikopat sadis itu bersembunyi. Dan terjadilah adegan berbahaya. Lima 3. I'm trying to save you, man. Help, please. Awalah, seagene. Nile yang bermaksud menyelamatkan psikopat sadis itu pun harus menanggung rasa sakit di bagian gulunya karena keteledoran dia sendiri. Udah tahu psikopat sadis malah deket-deket sesokan mau nulungi. Tamatlah sudah alkisah kami, deng dereng deng dereng deng. Kembali ke Andy CS yang sedang dalam perjalanan mencari Copley. Terlihat mereka semua sedang tertidur lelap. Tetapi secara serentak mereka terbangun karena memimpikan sesuatu yang sama. Mereka semua pun terkejut karena terakhir kali mereka memimpikan ini seperti ini adalah 200 tahun yang lalu. Mimpi ini memiliki makna, yaitu siapa yang dimimpikan oleh mereka, pasti yang ada dalam mimpi itu pun memimpikan mereka. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa munculnya manusia badai lagi. Tidak lain tidak bukan yang dimimpikan mereka itu adalah Nile yang berhasil survive dari tikaman sang psikopat sadis tadi. Bermodalkan kertas yang digambar oleh Joe, Andy pun tatak mencari Nile sendirian. Akhirnya kita diperlihatkan dengan barak tempat tentara mereka berkumpul yang di dalamnya tentu saja ada Kopral Nile yang ternyata di gulunya tidak ada bekas luka sedikit pun. Dua anak buahnya pun heran, apalagi si Nile merasa sumpek. Nile pun pergi keluar untuk menenangkan dirinya. Di tengah-tengah kedamaian dangdutan itu, datanglah Andy dengan sat-sat melumpuhkan semua tentara yang ada di situ. Kemudian membawa Nile menuju Perancis. Menggunakan mobil yang disikatnya dari barak tadi, Andy membawa Nile menuju ke perbatasan untuk menaiki pesawat pribadi milik mafia di daerah sini. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Nile terbangun dan mencoba kabur dari mobil. Andy yang mengetahui itu pun berhenti dan mulai mendekati Nile sambil menunjukkan kepada Nile bahwa dia adalah manusia abadi dengan cara mencedor batuknya. Shot me. I did. Beralih ke perusahaan farmasi bernama Merrick yang dipimpin oleh si Merrick itu sendiri sedang mengadakan seminar. Sebenarnya niatnya baik, dia berkeinginan, bukan keinginan sih, tapi ambisi dan egonya karena sudah dipandang baik oleh masyarakat. Dia mau kehidupan abadi untuk meningkatkan taraf hidup manusia di zamannya. Tetapi caranya salah dengan mengorbankan Andy CS untuk dibedah keseluruhan tubuhnya, kemudian diteliti dan diaplikasikan ke semua orang. Make it happen. And quickly. Kembali lagi ke Andy dan Nile yang sudah mulai setuju dengan ucapan Andy karena sudah terbukti nyata. You've got questions, kid. I get. Nile pun mulai kooperatif dengan mengikuti semua perkataan Andy. Sesampainya di bandara, mereka pun langsung berangkat pergi ke Perancis.
Tetapi di tengah-tengah perjalanan saat Andy terbangun dari tidurnya karena kecapean, tiba-tiba Niall menodongkan pistolnya ke pilot. Andy yang sosok pemimpin jenius itu pun menggunakan kode bahasa asing untuk pilotnya berpura-pura mati ditembaknya. Sehingga tak ada pilihan lain dari Niall selain membebaskan Andy untuk mengambil kemudi. Setelah merasa diakali, mereka pun berduel ringan. Setelah mengalami luka yang cukup parah, akhirnya Niall sadar 100% bahwa dia memanglah manusia abadi karena luka itu akan pulih dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Lalu tibalah mereka di Perancis, di rumah tersembunyi di tengah-tengah hutan yang ditemukan oleh Andy pada abad ke-19. Sesampainya di sana, mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing. So you good guys are back. We fight for what we think is right. Each other. They stop when we meet. Why? It used to take years to track a new one. Booker was Too old. We were immortal. I know what I said. Setelah semua tertidur lelap, ada Andy yang meratapi lukanya karena tak kunjung sembuh. Namun, belum juga tahu meratapi nasibnya, mereka dikejutkan dengan Niall yang tiba-tiba terbangun karena memimpikan sosok abadi yang digadang-gadang sudah meninggal karena tenggelam. Iron coffin under the sea. Was hammering her bloody fists and knees against the iron. Yes. Andy pun menjelaskan siapa sosok itu. Kalian mungkin akan terkejut karena sosok yang dimimpikan oleh Niall tidak lain tidak bukan adalah bestinya Andy itu sendiri. Mereka sudah lama melalang buana dalam banyak pertempuran dalam membela keadilan. Namun di suatu saat di tempat di Inggris, mereka membantu peradaban di abad itu untuk memusnahkan penyihir karena sudah sangat-sangat ngawur dan bisa dibilang seperti pejabat korup 11-12 lah di masanya. Tetapi mereka malah difitnah menjadi sosok penyihir itu sendiri karena tidak bisa mati. Warga yang ngawur itu pun tanpa memperdulikan mereka yang sudah banyak berjasa membantu peradabannya langsung mengeksekusinya. Niat hati ingin dibakar, namun itu percuma saja karena mereka abadi. Dan terbersihlah ide untuk memisahkan mereka dengan cara menenggelamkan salah satu dari mereka, yaitu terpilihlah Kuyihin untuk dikerangkeng besi dan ditenggelamkan di dasar lautan. She blames herself for Gwyn's fate. Her pain. Her rage. Aduh, bayangkan seberapa mengerikan siksaan dari Kuyihin itu. Karena merasa galau, Andy pun keluar sebentar untuk menenangkan dirinya, disusul dengan Niall yang masih kepikiran karena ketakutan akan hal itu yang terjadi kepada dirinya. Di sela-sela perbincangan mereka datanglah Sak Tapruk pasukan khusus untuk menangkap mereka semua. Entah dari mana mereka tahu bahwa Andy CS sedang bersembunyi di sini. Yang pasti, kini Joe dan Nicky sudah dibawa ke ruang lab untuk diteliti, sedangkan Booker dalam keadaan acur pun masih bisa hidup. Hey, Book. They're not. it hurts everywhere. Where are Nicky and Joe? Tak puas dengan hanya membawa 2 orang, Copley pun menyuruh anak buahnya untuk membawa semuanya. Mengetahui anak buahnya bukan lawan yang sepadan untuk Andy CS, Copley pun menarik mundur semuanya sebelum di bumi hanguskan oleh Andy CS. Setelah situasi sudah mulai kondusif,
mereka bergegas pergi menuju ke tempat persembunyian Andy dulu. Disinilah tempat terbengkalai yang ditemukan Andy pada perang Bao Shen Qi. What is this place? An abandoned mine. He stumbled on it during the Bosink War. Yang di dalamnya ada patung Rodin original. Sangat-sangat tidak mungkin dan mustahil apabila pasukan Copley bisa menemukan keberadaan mereka, karena tempat ini ditemukan sangat jauh sebelum Copley itu sendiri berodol ke dunia. 7 jam kemudian, Booker pun yang mempunyai skill hacker mulai melacak keberadaan Copley, ditemani Nile yang juga punya bekal sedikit ilmu hacker. Now for bed. Berfokus ke Andy yang mendatangi Prancis Mart untuk mencari obat. Hah? Mencari obat? Ya, Andy mulai khawatir dengan luka yang tidak kunjung sembuh itu. This will help. You haven't asked. So why? Karena dulunya selain dengan Kuyuhin, ada satu lagi manusia abadi bernama Likon yang wafat karena sudah waktunya. Percuma dong umur lama-lama kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Hehe, hehehe. Sekembalinya Andy dari Prancis Mart, Nile mengutarakan ketidaksiapannya dalam menghadapi situasi seperti ini karena di rumah masih ada keluarga yang menunggu. Mother looked like. It's not what time steals. Di sela-sela perbincangan mereka, datanglah Booker dengan membawa kabar baik, yaitu telah ditemukannya lokasi Copley berada. Mereka pun bergerak cepat dengan membawa senjata lengkap. Di detik-detik kebrutalan itulah, Nile yang masih tidak yakin dengan takdirnya merengek meminta dipulangkan untuk bertemu dengan keluarganya. Dan Andy yang merasa iba pun mempersilahkan Nile untuk pulang serta memberikan sepucuk pistol dan mobilnya. The weapons. Always. Alangkah terkejutnya di saat Nile ingin menurunkan semua persenjataan itu, dia menemukan peluru kosong yang diberikan oleh Booker. Plot twistnya, ternyata semuanya adalah ulah si Booker yang menjebak teman-temannya untuk diserahkan kepada Merrick, karena menurutnya Merrick ini bisa menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Mengetahui bahwa Andy sudah tidak menjadi manusia abadi lagi, Booker merasa bersalah dan getun, tetapi semuanya terlambat karena pasukan Merrick sudah keburu mengepung kediaman Copley. Gua trongor cik, kancane dikorban no demi gone dewe, duwe utek gak digawe. Trongor. Beralih ke Nile yang menyadari akan kejanggalan itu pun nututi ke rumah Copley untuk menyelamatkan mereka semua. Another one. Yeah. Being tested. Terlambat untuk Nile karena mereka semua sudah dibawa ke laboratorium Merrick. Family of refugees whose daughter would discover the technique for the early. Di saat itu juga Copley mulai menjelaskan tujuan sebenarnya dia. Copley mengaku hanya terobsesi dengan Andy CS karena kisahnya yang heroik dari zaman ke zaman. Diketahui bahwa istri Copley ini meninggal karena sakit. Dan Copley berpikiran bahwa Andy CS bisa menyelamatkan hidup istrinya dengan cara unik tubuh Andy CS yang bisa pulih kembali dalam hitungan menit walaupun dalam keadaan hancur lebur. Be the end of disease. Merasa sangat bersalah, Copley pun mengantarkan Nile ke perusahaan farmasi Merrick serta memberikan akses penuh untuk masuk meratakan pasukan Merrick.
maka bersiaplah. Floor's closed. How'd you get up? Let me see your hands. Karena tidak mengetahui kalau di depannya adalah Merrick yang dicarinya, Neil pun cuek sehingga pasukan yang mengetahui itu langsung bedil-bedilan. Akhirnya, setelah melewati pengawalan yang ketat, Neil berhasil menembus laboratorium dan membebaskan Andy JS. Mari kita saksikan ketika sebuah pasukan khusus bertempur melawan manusia abadi. Di sini kita ditunjukkan seberapa tangguh Joe dan Nikki. Selain memiliki kekuatan abadi, mereka juga dibekali dengan bela diri yang mumpuni. Sementara itu, Andy mengambil langkah ijenan menghadapi ajudan pasukan khusus yang menjaga ruangan Merrick agar tidak diterobos. Satu persatu pengawal Merrick mulai gugur dan tersisalah 6 pasukan yang berjaga di depan pintu. Mereka dirundung ketegangan saat semuanya sunyi karena tak kunjung menyerang. Namun ternyata Andy CS hanya menunggu aba-aba, dan inilah aba-abanya. Dikiranya Merrick sudah kabur, ternyata dia bersembunyi di balik tembok dengan menodongkan pistol. Lalu Andy menggunakan bahasa isyarat yang tadi untuk ngelabui Merrick. Merrick yang lengah pun dipencoloti oleh Neil sehingga terjatuhlah mereka berdua. Yang pasti, Merrick sudah tewas dan Neil sehat walafiat. Berakhirlah drama kefarmasian ini. 6 bulan kemudian, di tempat Booker dihukum tidak bertemu dengan Andy CS selama 100 tahun karena pengkhianatannya tadi. Monggo, saya perkenalkan, inilah Kuyihin yang ternyata masih hidup bebas. Buyar. Subscribe lah woi, subscribe. Film ini saya rating 8/10 karena sangat keren dan menggugah selera untuk ngerangkumnya. Hahaha. Oh iya, jangan lupa sholat bagi yang agamanya Islam, karena percuma saja hidup abadi kalau kehilangan arah. Ingat, amal yang pertama dihisab adalah sholat. Kecocoters mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.